Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas, Mbak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sehat semua? Sehat. Nah, pertama-tama ya, saya ucapkan terima kasih Anda sudah datang ke sini ya. Untuk memulai pertemuan kali ini, marilah kita buka menggunakan bahasa atau mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk mengawali kegiatan, satu orang silakan untuk memimpin berdoa. Ayo, siapa? Saya, Pak. Saya gerak berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Semoga setelah nanti kita berdoa bisa untuk melakukan kegiatan ini sesuai alur dan semoga nanti ada manfaat untuk kita semua rumah. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ya. Pak D, kabar ini semuanya sehat, semuanya baik ya. Terus sebelumnya silakan untuk perkenalan dulu satu-satu. Itu dari siapa? Ya. Terus. Terus? Nama saya Faisal Faruk dari kelas 8A. Terus? Nama saya Fian Pamuji dari kelas 8A. Terus? Saya, Pak. Nama saya Muhammad Rifun Cahyo dari kelas 8A. Terus? Nama saya Nifia Setianingrum dari kelas 8A. Terus? Saya Pak, perkenalkan nama saya Etika Biomi Sawati dari kelas 8A. Saya Pak, nama saya Amelia Diaspitasari dari kelas 8A. Terus? Saya Pak. Nama saya Fadlan Ramadhani dari kelas 8A. Nah, semuanya sudah saling kenal ya? Ada yang belum kenal? Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita memulai untuk mencairkan suasana, kita ada satu permainan, yaitu tepuk. Siapa yang bisa tepuk HP? Satu contoh. Sebelum nanti bersama satu contoh untuk tepuk HW. Oh, tak kasih contoh, nih nggak bisa. Tepuk HW nanti ya, plok plok plok. W, yes, gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, 1, 2, 3, tepuk HW. HW, yes. Nah, gitu ya. Nah, kan setelah kita adakan tepuk, suasana menjadi tersenyum. Nah, semerika tersenyum. Nah, kira-kira saya bawa ke sini, Anda datang ke sini, tahu nggak kenapa kok diadakan bimbingan ke kelompok dari kelas 1 atau kelas 2 semester 1? Pernah Anda dikasih layanan ini? Kira-kira arkon ngopo? Belum tahu ya. Nah, di dalam bimbingan ini saya jelaskan sedikit ya. Di dalam bimbingan konseling nanti itu adalah untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di sekolah, yang ada di kelas, dan nanti kita mendiskusikan akan ada suatu ide, saran dan solusi yang kita pecahkan gitu ya. Nah, terus nanti saya kasih tentang tujuan kenapa kok diadakan layanan ini. Tujuannya nanti ada agar setiap anggota mampu berbicara di muka umum, terus nanti mampu mengutarakan pendapat, ide dan gagasan sama tanggapan satu sama teman yang lain. Dan nanti saya harapkan setelah kegiatan ini Anda di masyarakat juga misalnya mengikuti Karang Taruna, Anda bisa mengutarakan pendapat di kegiatan Karang Taruna. Itu ada sebagai latihan juga Anda nanti untuk bicara di muka umum. Itu adalah tujuan diadakan kegiatan bimbingan konseling. Jadi nanti nggak usah Anda cemas, nggak usah Anda takut ya. Kita latihan untuk menggali ya pikiran Anda, bisa menyetuskan ide itu ya. Itu adalah tujuan diadakan layanan ini. Paham? Nah, yang selanjutnya ya, nanti di sini itu ada PK atau sebagai pimpinan kelompok
juga ada sebagai anggota kelompok. Juga nanti akan ada asas-asas, yaitu asas bimbingan ya. Asasnya itu apa? Asas bimbingan itu ada 4. Yang pertama kerahasiaan. Nah, rahasiaan ini adalah tentang rahasia masalah yang Anda peroleh, yang akan Anda diskusikan. Masalahnya apa, nanti kita diskusikan. Nah, masalah ini adalah masalah yang berkaitan di lingkungan sekolah. Yang di luar lingkungan sekolah jangan diutarakan di sini, apalagi masalah di keluarga. Tapi misalnya di keluarga main HP itu boleh. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Semoga nanti Anda bisa terbuka, mengutarakan masalah, mengutarakan ide sama gagasan ya. Dan nanti kembali ke asas rahasia. Nanti di asas rahasia, insya Allah dari saya juga akan menjaga rahasia yang sudah kita diskusikan. Dan Anda juga harus siap menjaga rahasia. Siap ya? Ya. Asas yang ketiga. Asas ketiga adalah asas sukarela. Ya. Artinya asas sukarela ini nanti adalah Anda bersedia mengutarakan ide sama pendapat sesuai jalur yang akan kita ambil masalahnya. Paham ya? Terus yang keempat, asas kenormatifan. Jadi semuanya nanti harus mempunyai satu masalah yang akan kita pilih, yang akan kita diskusikan. Itulah asas tentang bimbingan konseling. Tadi ada berapa asas? 4. Itu ya, 4 ya. Nah, terus yang selanjutnya untuk kontrak waktu nanti kita waktunya kurang lebih 40 menit sampai 1 jam atau 60 menit, yaitu dalam kegiatan bimbingan ke kelompok yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu Sabtu tanggal 20 Januari. Semoga nanti kita bisa memperoleh ya tanggapan, memperoleh ide sama memperoleh solusi yang terbaik, baik untuk kita maupun untuk sekolah. Nah, itu ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ya? Siap untuk lanjut ke depannya? Siap. Siap ya. Adakah yang tidak siap? Siap semua ya? Siap semua. Nanti bersedia mengutarakan pendapatnya? Bersedia. Ya, dengan lantang ya, dengan keras gitu ya. Nah, silakan, ada yang ditanyakan yang belum memahami kenapa kok diadakan diskusi kelompok. Kira-kira ada yang bertanya enggak? Ya, silakan, saya kasih waktu. Apa, ada yang mau bertanya? Oh tidak, kalau tidak, nah selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tugas-tugas Anda itu di sini ngapain. Yang pertama adalah pimpinan kelompok. Sudah dibentuk ya pimpinan siapa? Siapa namanya? Nama saya Faisal Abdul Ramadan sebagai pimpinan kelompok. Dengar Mbak? Diundang ya, yang keras ya Mas ya. Ayo yang keras. Nama saya Faisal Abdul Ramadan sebagai pimpinan kelompok. Nah, Mas Fadlan sebagai pimpinan kelompok. Dan nanti yang lainnya itu adalah sebagai anggota ke kelompok. Lah tugasnya ngapain? Nek ketua kelas kayak ngopo? Mengatur, terus memberikan terus terus koi sebagai siswa kelas ngopo? Jalankan. Nah, di sini juga bersama tugas pimpinan kelompok atau ketua kelompok itu satu, memberikan bantuan masalah yang akan kita pecahkan. Itu tugasnya nanti di sini ya. Yang kedua adalah pengarahan atau mengasih pengarahan tentang masalah yang sudah kita timbulkan. Nanti dikasih arahan, dikasih timbal balik. Yang ketiga adalah apa? Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan kelompok ini. Nah, itu adalah tugas dari ketua kelompok atau pimpinan kelompok. Nah, tugas anggota kelompok ngapain? Siji, nek nanti masih menjelaskan tentang motivasi belajar,
menjelaskan tentang materi nanti, menjelaskan tentang masalah nanti, Anda itu ada hanya mendengarkan, yang kedua memahami, yang ketiga merespon ya, atau mengasih cara, mengasih ide, sama mengasih masukan dan solusi kita pecahkan secara bersama-sama. Itulah gunanya diskusi bimbingan kelompok dengan teknik diskusi terpusat. Nah, diskusi terpusat adalah seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan tujuan, asas, pimpinan kelompok dan anggota kelompok. Nah, sekarang adalah yang selanjutnya ya. Silakan mengutarakan masalah-masalah yang sudah Anda bawa di kelas. Ya, siapa dulu? Tak silakan ketua kelompok. Ini kita dulu. Yang kelas, Mas. Saya Mas, saya punya masalah sering tidur di kelas. Satu itu tanggapi. Mungkin itu penyebabnya kamu sering mengantuk atau sering bermain HP di saat larut malam. Masalah kedua, Sering meninggalkan jam pelajaran. sering meninggalkan jam pelajaran. Yang ketiga ada lagi? Ya, Ya, saya sering berangkat terlambat. sering datang terlambat. Ya Pak Ketua, sering datang terlambat. Ada lagi? Ya, ada lagi? Baru 3 masalah yang Anda dapat di kelas, kurang 1. Yang kelas? Telat membayar uang kas. Telah membayar uang kas. Nah, itu sudah ada 4 masalah ya. Sudah ada 4 masalah. Nanti kita pilih 1 masalah ya. 1 masalah yang akan kita selesaikan. Kira-kira apa? Ayo kita dirundingkan. Nah, ayo dirundingkan ya. Yang akan kita ambil 1 masalahnya apa? Yang keras apa? Sering bolos pelajaran atau meninggalkan jam pelajaran. Nah, sudah diputuskan 1 ya. Tadi pimpinan kelompok sudah memutuskan 1, yaitu sering meninggalkan jam pelajaran. Itu nanti akan mempengaruhi, yaitu namanya proses pembelajaran. Sesuai dengan nanti ada materi tentang yaitu motivasi belajar yang efektif dan efisien. Nanti ada cara-caranya, ada tipnya, ada tekniknya. Ya. Nah, sebelum nanti kita ke materi itu, ya, di sini akan saya tampilkan video, Anda nanti amati, terus nanti kita ada pertanyaan, kita selesaikan bersama-sama. Seperti tadi adalah tugas sebagai anggota memahami, mendengarkan dan memahami dan bertanya. Nanti ada video, semuanya lihat ke depan. Mana videonya baru tampil. Ini video tentang masalah-masalah belajar siswa. Ini tuh.
Nah, sambil melihat ini ya, ini adalah masalah-masalah ini. Nah, silakan Anda cermati. Tuh, semuanya menghadap depan ya. Nah itu, silakan Anda matiin. Nah, dia menceritakan masalah-masalah belajar. Silakan dicatat ya, nanti kalau ada yang ditanyakan. Waktunya kurang lebih 3 menit ini nanti videonya. Berarti ya, nah Anda sudah memahaminya. Silakan untuk ditanyakan. Nanti saya kasih waktu 1 menit untuk nanti bertanya. Ya silakan untuk didiskusi. Adakah? Silakan diamati tadi videonya. Anda sudah mengamati. Nah, di situ ada masalah-masalah tentang kesulitan belajar. Kenapa kok anak itu sering meninggalkan jam? Itu nanti efeknya yaitu prestasi yang menurun. Lalu silakan. Ayo ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, yang keras ya. bagaimana cara mengatasi tugas-tugas kita yang selalu menumpuk? Yo silakan. Pak Pimpinan. Ya silakan untuk jawab. Mungkin yang lainnya bisa kasih solusi. Tadi satu apa Mas? Bagaimana cara agar tugas-tugas kita tidak menumpuk? Nah, bagaimana caranya solusinya agar tugas itu tidak menumpuk? Mungkin bisa dikerjakan secara bertahap. Mungkin ada lagi? Mengatur Yang jam keras, untuk Mas. mengatur jam untuk mengerjakan tugas. Nah, terus ya, mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan yang kedua, ya, yang keras. Supaya setelah mendapat tugas dari guru langsung dikerjakan. Nah, apa Mas tadi ulang keras? Supaya setelah dapat tugas
tugas dari guru langsung dikerjakan. Nah, sebaiknya kalau ada tugas dari Bapak Guru langsung dikerjakan. Ada lagi? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, soal yang selanjutnya dari video tadi, yaitu dari faktor guru, ya, dari faktor guru, yaitu menerangkan atau memberikan materi suaranya kurang keras, sama sarana atau bukunya atau cara menyampaikannya hanya itu saja, tidak modern. Ada lagi pertanyaan? Ya. Guru yang menyampaikan kurang jelas dengan suara yang sangat kecil. Bagaimana harusnya Pak? Nah, gimana? Guru yang suaranya cilik, guru yang suaranya kecil, bagaimana cara mengatasinya? Ayo, silakan didiskusikan. Ya, yang keras nih. Usul pada guru tersebut untuk lebih sedikit mengeraskan suaranya. Satu itu lebih atau untuk segera untuk suaranya dibe. Yang kedua, yang lainnya mungkin bisa tempat duduk Anda pindah di depan, itu juga sebagai masalah pribadi. Ada lagi? Ya, lebih memperhatikan guru. Ada lagi? Tidak gojek saat jam pelajaran. Oh, tidak gojek saat jam pelajaran. Itu bagus ya. Dan dari video tadi Anda kan sudah memahami, sudah ada masalahnya, ya kan? Terus sudah Anda diskusikan. Nah, dari sekian tadi, dari sekian Anda, itu kan sudah memiliki atau sudah mengutarakan tadi di awal tentang masalah. Terus tadi sudah dibutuhkan satu, yaitu sering meninggalkan jam pelajaran. Itu sama dengan cara mengatur atau belajar secara efektif dan efisien. Mungkin Pak pimpinan bisa untuk menjelaskan belajar yang efektif dan efisien itu bagaimana? Yang keras Mas. Cara belajar efektif dan efisien. Diamati ya, ini Pak pimpinan akan memberikan sedikit penguatan ya. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapat sejumlah pesan dari bahan yang telah dipelajari dari Januari tahun 1994 tanggal 21. Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Ron Becks, belajar yang efektif adalah melalui pengalaman. Dan menurut Howard L. Hensley, belajar adalah proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah menjadi praktek dan latihan. Galliano tahun 2006 tanggal hari ke-104. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat belajar, maka ia mulai dilatih oleh orang tua. Merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkah kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan seperti. Demikian juga bila seorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami suatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Faktornya? Faktor yang mempengaruhi hasil belajar.
Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri, tapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu berasal dari dalam diri sendiri, yaitu faktor internal dan faktor dari luar atau faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya: satu, kondisi internal. Kondisi ini adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa yang meliputi fisik atau jasmania. Artinya, apabila secara umum kondisi seorang apabila dikatakan sehat, maka akan mempengaruhi aktivitas dan hasil belajarnya. Misalnya, siswa terpaksa sakit, secara tiba-tiba terjadi sakit kepala, sakit perut, siswa sedang menjalani perawatan operasi, amandel, jantung, paru-paru, kecelakaan lalu lintas dan sejenisnya. 2. Psikis atau kejiwaan. Artinya, apabila kondisi kejiwaan seorang dalam belajar kurang stabil, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajar. Misalnya, siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan, adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan serta gangguan psikis lainnya. 3. Adanya kemauan dan niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajar. Misalnya, siswa niat untuk belajar non ekstra yang tidak menggunakan rumus-rumus. Cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. 4. Untuk pelajaran eksakta menggunakan rumus-rumus. Upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, karton, manila, dan sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk melihatnya. Kerjakan latihan latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu, baik dengan teman maupun bapak atau ibu guru. Yang terakhir, upayakan kelompok belajar yang kecil dan solid. Nah itu tadi yang sudah diutarakan oleh pimpinan kelompok Anda ya, tentang pengertian belajar efektif dan efisien. Nah, ya, di dalam belajar itu tadi itu kan ada penjelasan menurut siapa tadi? Siapa? Nah, bisa dilihat di sini ya. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dan mendapatkan sejumlah kesadaran. Itu bisa Anda gambar di depan. Nah, yang saya tanyakan ya, sudahkah Anda belajar di rumah? Ya, berapa kali Anda belajar di rumah? Ya, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, yang keras. Saya belajar di rumah 2 kali. Yang lainnya? Ya, yang lainnya ya. Saya biasanya belajar di rumah bisa 2-3 kali. Belajar 2 ya. Terus, berapa lama Anda belajar di rumah? Mungkin kan dari waktu kan berbeda-beda. Mungkin enek sing 30 menit, enek sing 35 menit, ada yang 40 menit, ada yang 1 jam. Dari sekian anggota atau peserta ini, mungkin kan belajarnya itu berbeda-beda. Sama waktu dan tempatnya juga berbeda. Siapa yang bisa menjawab? Sudah waktu Anda belajar itu berapa menit, sama tempatnya di mana? Saya, Pak. Nah, terus. Saya belajar di rumah kira-kira 15-30 menit di kamar. Nah, ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak, Ya. saya biasanya belajar 25 menit sampai 30 menit di kamar Pak. Nah, terus yang lainnya? Saya Pak, Ya. saya belajar ya 20 menit sampai 30 menit di ruang tamu Pak. Terus? Saya biasanya belajar 15
sudah ada 2 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Ya itu. Terus dari sekian Anda tadi menjawab, adakah faktor yang mempengaruhi hasil belajar Anda? Mungkin dari ya Mas. Pak, faktor di keluarga seperti kebisingan lah. Bisa diceritakan bagaimana kok kebisingan itu? Di saat saya belajar di sore hari, saya itu mendengar sejumlah warga di sekitar rumah saya menyalakan seperti lakon, swepan, itu ditekan, itu mengganggu sangat Pak. Gitu. Terus ada lagi faktor lain selain itu ya? Sarana dan prasarana, misalnya buku tulis, alat tulis, ataupun ruangan yang digunakan. Gitu. Tadi adalah kebisingan, yang kedua adalah sarana prasarana. Nah, ada lagi? Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan? Tadi kan faktor yang pertama adalah siji kondisi internal, itu adalah dari diri sendiri. Ada fisik, ada psikis atau keji, ada tingkat kemauannya sudah diutarakan oleh pimpinan kelompok Anda. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi tentang nanti proses Anda belajar di sekolah. Tadi sudah disebutkan 1 itu, 2 itu. Ayo yang lainnya silakan. Nah, ini saya sedikit kasih tentang motivasi belajar ya. Nah, di dalam tadi Mas Ketua kan sudah menjelaskan belajar itu adalah gini. Faktornya adalah gini. Ada sarana, terus ada keluarga, ada kemauan. Nah, di dalam proses pembelajaran ya, itu di dalam manusia proses pembelajaran itu kan berbeda. Ada yang belajarnya di depan TV, ada yang belajarnya di kamar mandi, ada yang belajarnya sambil mendengarkan radio, itu malah bisa masuk. Ada juga yang belajarnya di nek ora neng nggon sepi tidak bisa masuk. Nah, di dalam belajar itu kan juga harus dilengkapi dengan sarana yang mendukung, yaitu sarana prasarana. Yang satu sarananya adalah ada lampu penerangan. Yang kedua buku atau alat tulis yang lengkap. Yang ketiga jiwa kemauan. Yang keempat waktu. Nah, yang pertama tadi apa? Sarana prasarana. Anda lihat di rumah Anda sudah kompletkah sarana prasarananya? Ada yang belajarnya pakai tindir, lampu cilik? Tidak ada ya. Semuanya sudah memakai lampu. Ada yang kekurangan buku pelajaran? Tidak ya, semuanya sudah ada LKS, ada buku paket, ada rangkuman dari Bapak Ibu guru. Terus tadi apa? Yang ketiga, lingkungan sekitar belajar di rumah. Kira-kira dari lingkungan itu adakah di sini yang belajarnya sambil menonton TV? Tidak ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Cara mengatur waktu belajar di rumah itu yang paling pas adalah nggak usah baca banyak, Anda belajar cukup 30 sampai 60 menit, tergantung nanti Anda menyikapi. Nah, saya bilang 30 sampai 40 menit, yaitu ada teknik-teknik di dalam belajar tersebut. Teknik pertama yaitu mengatur, misalnya 5 menit. 5 menit Anda adalah mengatur jadwal untuk kegiatan besok pagi atau menata ruangan. Yang waktu selanjutnya 10 menit adalah melihat rangkuman yang sudah dilaksanakan di sekolahan. Misalnya ada Bapak Ibu guru mengasih rangkuman. Nah, rangkuman itulah Anda pelajari kembali. Kurang lebih ya sampai 20 menit. Karena kan satu hari kan nggak mungkin kalau hanya satu pelajaran. Anda ulangi lagi, Anda buka lagi, Anda pelajari, Anda baca.
Terus yang selanjutnya, misalnya ada tugas, Anda latihan tugas itu secara mandiri. Kalau nanti di latihan kok ada kesulitan, berarti besok ditanyakan ke guru. Itulah cara belajar di rumah. Nah, sisanya untuk merapikan kembali buku-buku yang sudah dikeluarkan. Nah, itulah teknik belajar di rumah. Nggak usah lama-lama, paling hanya 30 sampai 60 menit. Nah, itulah cara-cara belajar di rumah. Tadi yang faktor yang mempengaruhi adalah bisa dari kecerdasan atau bisa dari minat, bisa dari motivasi dan kondisi eksternal. Itu adalah tentang belajar. Terus di sini ada tip-tip cara belajar yang efektif dan efisien. Siji, merangkum materi atau catatan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, apa kira-kira? Yang kedua, bila Anda kekurangan atau ketinggalan materi, apa yang Anda lakukan? Bertanya atau mencari materi yang ada di perpustakaan melalui buku, juga bisa melalui internet. Zaman sekarang kan zaman modern, apalagi kan zaman sekarang zaman era emas, era digital, semuanya bisa untuk mencari tentang cara belajar yang efektif melalui internet. Tapi juga harus berhati-hati dalam hal melakukan kegiatan di internet, karena internet juga bisa membunuh Anda dalam mematahkan motivasi belajar. Itu ya. Terus apalagi tekniknya? Teknik belajar yang efektif. Ya. Sering berulang-ulang membaca buku pelajaran. Mengulangi membaca buku pelajaran itu juga sangat bagus ya. Setelah nanti kita pembelajaran, nanti malam kita mengulang lagi atau merangkum apa yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan. Terus ada lagi? Saya Pak, pandai-pandai dalam mengatur waktu. Pandai-pandai dalam mengatur waktu. Contohnya biar Mas? Diskusikan. Contohnya biar? Bisa Anda mengatur waktunya nanti bagaimana di rumah? Jelasin nggak Pak? Ini masuk diskusi. Ceritakan Anda belajarnya prosedurnya di rumah Anda. Yo, diceritane Anda belajar di rumah. Pas saat belajar di rumah kita harus pandai mengatur waktu. Contohnya di siang hari kita kan di sekolah. Nah, kita sudah belajar di sekolah kira-kira sampai 12 sampai 13 jam. Jadi saat kita di rumah kita belajar lagi pada sekitar habis sholat. Habis sholat kita belajar di rumah. Lalu di kemudian pagi harinya kita juga membaca sedikit materi yang kita pelajari semalam. Ada lagi pendapat yang lain? Atau bercerita tentang belajarnya di rumah atau di sekolahan? Ayo, yang lain? Ya, yang lainnya? Ya, yang keras. Disarankan saat belajar kita itu di waktu subuh atau bangun tidur, karena otak dalam kondisi fresh, jadi mudah dalam mengingat dan masuk ini. Nah itu ya, Masnya memberikan alasan adalah belajar setelah sholat subuh, karena di setelah sholat subuh pikiran kita, apalagi sudah habis mandi, pikiran kita wes fresh. Jadi kalau kita belajar akan mudah terserap ke otak kita. Terus tadi Masnya juga apa Mas? Tadi Anda alasannya apa Mas? Tadi lu mengatur waktu. Nah, itu ya, Masnya tadi adalah mengatur waktu. Kalau ini waktunya belajar setelah sholat subuh. Ada lagi yang memberikan alasan? Yo, ada lagi yang memberikan alasan?
Cukup, alasannya cukup ya. Nah itu, jadi alasan tadi, pendapat atau alasan dari ketiga temanmu itu nanti sudah bisa untuk menitikkan solusi yang terbaik, yaitu belajar yang efektif dan efisien itu ya. Nah jadi kesimpulannya adalah apa? Belajar secara efektif dan efisien itu banyak sekali tujuan dan manfaatnya. Langkah-langkahnya yang mempengaruhi apa itu nanti adalah untuk meraih prestasi. Makanya diadakan belajar yang efektif, mungkin cara mengatur waktunya, cara mencari rangkuman, cara proses belajarnya baik di sekolah maupun di rumah. Paham ya? Nah, terus di sini juga ada tujuan atau langkah-langkah Anda itu belajar biar mendapatkan pembelajaran atau belajar yang efektif. Langkah-langkahnya apa? Satu, tadi pimpinan kelompok sudah memberitahu Anda. Langkah pertama adalah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oh ya, aku ki seorang pelajar, tugasku ki ngopo? Yaitu siji, belajar, dua, belajar, dan tiga, belajar. Tugas Anda itu adalah belajar, Mas. Jangan malah bermain HP. Gunakan main HP itu hanya selingan. Tugas tanggung jawab Anda adalah belajar, menuntut ilmu. Kan ada pepatah zaman dekben, belajar itu tidak pernah lekang oleh waktu. Bahkan usia berapapun tetap kita nanti namanya belajar. Atau pepatah lagi, raihlah ilmu atau belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu ya sampai kenyang. Itu pertama. Yang kedua adalah teknik kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerjakan dahulu mana yang penting. Ya, misalnya ada tugas dari sekolahan, itu penting nggak? Penting. Anda nanti sampai rumah diutamakan tugas terlebih dahulu, jangan malah membaca pelajaran yang lain. Yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi option ya, atau ingin lagi, merupakan gabungan dari itu nanti untuk dapat terpacu melakukan hal-hal yang terbaik atau perubahan-perubahan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya, pahami orang lain, maka mereka akan memahami. Misalnya di dalam kelas ya, pahamilah temanmu. Kira-kira teman-temanmu, kalau Anda ingin dipahami teman-temanmu ya Anda harus memahami temanmu. Jangan hanya nyepeleke tempeh ora kasih rangkuman, oh tidak nono kowe, jangan ya, itu tidak bisa memahami teman. Yang keenam, cari solusi yang terbaik. Misalnya Anda ketinggalan, Anda sering meninggalkan jam pelajaran, solusinya piye? Bertanya, bisa bertanya ke teman, bisa ke dan bisa mencari sumber referensi, bisa membaca buku ataupun internet. Terus yang ketujuh, tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Jadi maksud ditantang adalah Anda punya greget, aku ini kudune sesuk semester loro iki entuk ranking. Berarti kan punya tantangan. Keluarlah di zona nyaman. Dalam artian maune Anda hanya seperti itu, berarti Anda harus keluar di zona nyaman. Ya, paham ya? Itu. Terus yang selanjutnya ya, setelah nanti seperti itu ya, kira-kira kesan setelah mengadakan ini apa? Kesannya? Ya. Kesan dan pesannya. Kesan dan pesan saya adalah agar seluruh anggota mengutarakan pendapatnya masing-masing. Terus yang lainnya? Agar seluruh siswa bisa lebih semangat dalam belajar. Terus pesannya dalam kegiatan ini yang Anda rasakan ada 3 tindakan, pikiran, perasaan yang Anda rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Baik Pak.
tingkah laku. Tingkah laku saya akan jadi lebih baik setelah mengikuti kegiatan hari Nah, ini. selanjutnya yang apa yang Anda rasakan mengikuti kegiatan ini? Senang, tegang, Hmm, dapat ilmu yang baru. baru. Ada lagi yang lainnya? Saya, Pak, Ya. saya bahagia karena bisa mendapatkan ilmu dan motivasi untuk belajar lebih baik lagi, Sarannya untuk teman-teman? agar tidak malas belajar dan bisa mengatur waktu, karena kita sudah dewasa pasti sudah bisa mengatur waktu. Nah, itu ya sarannya sama pesan tadi, hebat-hebat, bagus-bagus. Berarti nanti tinggal Anda yang memaknai dan melakukan atau melaksanakan. Terus setelah itu ya habis kegiatan ini ya nanti kita melihat ya yang sering meninggalkan jam pelajaran itu kita lihat ya terus kita nanti ada tindak lanjut ke depannya. Setelah ini nanti ya masih akan diadakan yaitu diskusi bimbingan kelompok kembali. Apakah Anda siap? Siap. Siap ya? Nah, nanti sewaya-waya atau sewaktu-waktu kalau saya panggil untuk menindaklanjuti kegiatan ini Anda harus siap. Yang selanjutnya ya nanti akan saya kasih LKPD sama hasil evaluasi tadi perasaan ya yang isinya LKPD nanti adalah seperti di Google Form karena ini baru ada mati lampu mungkin ya nanti Google Form lembar LKPD-nya adalah seperti ini. Ini ya. Ini nanti Anda isi, nanti akan saya kirim lewat grup WA. Nanti diisi dan nanti skornya hanya sangat sesuai, kurang sesuai dan tidak sesuai. Ini lembar evaluasi. Nanti cara ngisinya ada di centang. Kalau tidak sesuai ya TS, kalau sangat sesuai SS. Itu ya. Paham? Nah, nanti dicentang kurang lebih ada sekitar 14 soal. Ya, 14 soal yang harus Anda jawab. Dan nanti lembar LKPD-nya adalah seperti ini. Nanti di form Google Form, ya nanti yang link akan saya kirim ke HP Anda, ya. Nanti silakan Anda kerjakan, ya. Seperti ini. Saya kirim, buka HP-nya ya. Saya kirim linknya, ya. 1, 2, 3. Nah, itu linknya itu. Saya kirim. Nah, silakan Anda baca. Nah, itu ya. Itu kan ada 4 soal lah. Nah, itu silakan Anda jawab, itu nanti dijawab, terus nanti dikirim ke seperti itu. Itu ya. Itu. Terus nanti ada lembar observasi evaluasi. Nah, nanti seperti ini. Lembarnya seperti ini. Nanti ada 6 hasil pengamatan, nanti ini adalah nama kelompok ya. Nanti dikasih ini yang menjawab satu saja terus didiskusikan. Nanti soalnya ada 6. Ada 6 hasil pengamatan 1 sampai 8 ini bagaimana? Misalnya orang 1 ini seperti ini. Ada tanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak mungkin itu sedikit tentang diskusi kita hari ini ya. Dari saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah melaksanakan diskusi ke kelompok bimbingan ke kelompok. Tadi sudah saya kasih kesimpulan bahwa di dalam belajar itu harus ada suatu kemauan, harus ada tanggung jawab, bisa mengatur waktu. Intinya itu ya, bisa mengatur waktu, terus tidak sering meninggalkan jam pelajaran. Nanti kita lihat ke depannya. Nanti ada LKPD itu adalah sama nanti akan ada lembar evaluasi diri. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua saja yang sudah mengutarakan pendapatnya, mengasih saran, mengasih ide ke teman-teman agar bisa mengubah tingkah laku yang sering meninggalkan jam pelajaran
menjadi rajin mengikuti pelajaran. Harapan kita seperti itu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Salah satu mungkin bisa untuk memberikan doa untuk belum mengakhiri kegiatan ini. Saat berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, itu ya. Nah, sebenarnya yang terakhir saya ucapkan kembali banyak-banyak terima kasih. Pesan saya, belajarlah sepanjang waktu, karena belajar itu tidak menentukan Anda usia berapa. Yang intinya tugas Anda seorang pelajar itu adalah belajar. paham ya? Nah, saya akhiri, saya ucapkan banyak terima kasih kembali. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.